BPR-ASM didirikan pada tanggal 29 Februari 1992 atas inisiatif para alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB yang aktif di Masjid Salman dengan modal awal sebesar Rp69.800.000 dan jumlah pemegang saham 40 orang. Hingga tahun 2015, modal meningkat menjadi Rp11.848.180.000 dan 161 pemegang saham. BPR-ASM Kantor Cabang Bogor menerapkan sistem dan pemberian kompensasi yang baik kepada karyawannya. Banyaknya jumlah pesaing menjadikan mereka harus berjuang dengan meningkatkan kinerja para karyawannya. Oleh karena itu, perlu diadanya strategi dalam mengatur sistem kompensasi di perusahaan tersebut. Kompensasi non-finansial, kepuasan yang diperoleh seseorang dari lingkungan psikologis di mana orang itu bekerja dapat dilihat dari pekerjaan dan juga lingkungan kerjanya. Pada BPRS-ASM ini sendiri, kompensasi non-finansial yang diterapkan sudah sangat baik dan sangat manusiawi. Seperti dapat dilihat, lingkungan kerja yang telah diciptakan dalam perusahaan tersebut sangat nyaman di mana karyawannya dapat bekerja dengan nyaman sehingga produktivitas dan juga target perusahaan dapat tercapai. Kompensasi non-finansial yang ada di sana diantaranya yaitu free hotspot area dengan kecepatan internet atau koneksi yang sangat cepat, kemudian ada tempat ibadah yang di sana sangat nyaman untuk berjamaah, lalu ada kondisi ruangan yang sejuk dan juga nyaman untuk bekerja. Lembur, upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai jumlah waktu kerja yang dilakukan. Diatur pada Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/6/2004. Lembur pada BPRS Asalam, perhitungannya upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah sejam adalah 1 dibagi 173 kali upah sebulan. Dan di sini ada upah untuk CS pada BPRS ASM Rp Rp3.500.000. Untuk upah lembur yang diterima CS yang lembur 2 jam per hari selama 2 hari sebesar lembur jam pertama 2 jam dikali 1,5 kali 1/173 dikali 3.500 dan sama dengan 60.694. Dan lembur jam selanjutnya 2 jam dikali 2 dikali 1/173 dikali 3.500 jadi 80.925. Dan jadi total ya uang lembur yang didapat adalah Rp141.619. Cuti, keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pada BPRS ASM, cuti yang diberikan untuk karyawan selama 1 tahun ada 12 hari, seperti UU 13 tahun 2003. Jika seorang customer service tidak mengambil jatah cuti, tidak ada konsekuensi tertentu. Jatah 12 hari, termasuk hari raya, cuti bersama, dan tahun baru, setiap karyawan bisa mencairkan uang cuti per tanggal awal mulai bekerja dengan ketentuan sudah bekerja sama 1 tahun. Uang cuti akan diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Merit pay ialah penerimaan kenaikan upah terjadi setelah penilaian prestasi yang dinilai oleh pimpinan perusahaan. Untuk sistem merit pay yang diterapkan di BPRS ASM, contohnya seperti customer service, supervisor, petugas marketing, dan karyawan outsourcing. Yang dapat kita ambil di sini ialah contohnya customer service dan supervisor. Untuk customer service dengan ketentuan telah memenuhi tanggung jawab yang baik, melayani nasabah dengan baik, dan berperilaku dengan baik, petugas tersebut akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp100.000 yang dimasukkan ke dalam gaji setiap bulannya dan dapat diakumulasikan sebesar Rp1.200.000 setiap tahunnya. Dan untuk supervisor mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp200.000 setiap bulannya yang dapat dimasukkan ke gaji setiap bulannya dan dapat diakumulasikan setiap tahunnya sebesar Rp2.400.000. K3 ialah program keselamatan dan kesehatan kerja untuk membuat kondisi kerja, untuk membuat kondisi aman, dilengkapi dengan alat-alat untuk memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna. Di BPRS ASM ada 4 elemen kriteria K3 yang diimplementasikan. Yang pertama ialah jaminan kesehatan, kedua adalah pelatihan K3, ketiga jam kerja, dan terakhir adalah beban kerja. Untuk jaminan kesehatan yang diimplementasikan di BPRS ASM ialah memberikan BPJS Kesehatan dan asuransi Sinarmas yang diberikan oleh pegawai tetap dan petugas outsourcing.
Dan untuk pelatihan ketiganya, diimplementasikannya ialah adanya pelatihan pemadam kebakaran yang dilakukan setiap 2 minggu sekali di dalam kantor. Dan yang ketiga ialah jam kerja. Untuk jam kerja di BPRS ASM, 1 minggu ada 5 jam kerja, di mana 1 minggu itu per harinya Kalender melakukan tugasnya sebesar 7 jam, untuk supervisor sebesar 5 jam kerja, dan terakhir adalah pimpinan cabang sebesar 4 jam kerja. Dan yang terakhir ialah beban kerja. Beban kerja yang dibebankan untuk teller misalkan diberikan susu setiap paginya untuk memberikan sistem imunitas kekebalan tubuh dari berbagai macam virus-virus yang diuji dari kuman uang. Dan seperti hal lainnya juga seperti marketing. Marketing ialah adanya jaminan seperti kesehatan dalam mengendarai, asuransi kecelakaan, ada juga asuransi dari jasa marga seperti itu. PHK ialah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 150. Pada BPRS ASM, penerapan sistem PHK sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak memberatkan atau merugikan karyawannya. Dapat kita lihat dalam pembahasan di sini. Dalam kasus ini kita mengangkat tentang customer service, sehingga apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu PHK, pemberhentian atas keinginan karyawan. Upah sebulan untuk customer service BPRS ASM sebesar Rp3.500.000 itu all in yang telah bekerja lebih dari 5 tahun dengan mengikuti prosedur 30 hari pemberhentian. Yang akan kita bahas ada 3, yaitu uang pesangon yang pertama, kemudian ada uang penghargaan masa kerja, dan yang terakhir adalah uang penggantian hak. Dalam uang pesangon kita dapatkan angka 0, kemudian dikali dengan pasal 156 ayat 2 seperti yang sudah tertuang dalam perundang-undangan kita. Dengan perhitungan tersebut akan menghasilkan hasil sebesar 0 bulan atau tidak ada bulannya. Kemudian yang B ada uang penghargaan masa kerja, yaitu 1 kali pasal 156 ayat 3 sama dengan 1 kali 3 bulan dan menghasilkan 3 bulan. Lalu ada uang pesangon Rp0 sesuai dengan pembahasan yang sudah dibahas pada kuliah sebelumnya. Kemudian ada uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15% kali A tambah B tambah sisa cuti 4 hari sebelum diambil. Uang pesangon Rp0 yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada uang penghargaan masa kerja, yaitu 3 kali Rp3.500.000 dan menghasilkan angka sebesar Rp10.500.000. Lalu ada uang penggantian hak sebesar 15% kali 0 tambah Rp10.500.000 dan kemudian dikali dengan Rp1.157.000. Kemudian sisa cuti yang belum diambil ada Rp3.500.000 dibagi 30 hari kali 4 hari menghasilkan Rp466.666. Kemudian adalah yang terakhir adalah total uang yang diterima sebesar Rp10.500.000 dari uang penghargaan masa kerja tambah Rp466.666 dari sisa cuti yang belum diambil. Jadi total uang yang diterima sebesar Rp10.966.666. Pekerja tersebut mendapatkan uang PHK atau uang pesangon total ya, maksud saya seperti yang telah kita bahas tadi, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 150 yang kemudian menghasilkan perumusan seperti ini. Ada angka 0, 1, kemudian yang 3 ini adalah pembahasan dari sini dan ada di buku yang telah dikarang oleh Ibu Lindawati Kartika. Kemudian seperti itu.